Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita meneruskan ngaji kita tentang ujian harta. Dalam tulisan saya sudah dekat akhir. Kita sudah dulu memulai dengan hadis Nabi tentang ujian secara umum, dan ujian terbesar adalah ujian harta. Kita sudah membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi juga tentang ujian harta. Nah, kita sekarang masih meneruskan kiat mengendalikan diri dari ujian harta. Ya. Kiat mengendalikan diri dari ujian harta. Lagi sekedar mengingatkan, yang sudah kita kaji adalah memperhatikan halal haram, melihat ke bawah, melihat orang yang lebih kurang mampu dari kita, kemudian membangun mental pemberi, jangan hobi menerima, kemudian rutin berinfak walaupun sedikit, yang penting rutinnya. Kemudian dulu kita bahas merasa cukup, karena belum tentu orang kaya itu merasa cukup. Itu semua kiat-kiat mengendalikan diri dari ujian harta. Kalau nggak salah yang Bapak pegang itu halaman 56. Ya, masih lanjutan kiat mengendalikan diri dari ujian harta. Huruf F. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih mencintai pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada pemberian, yaitu harta. Nah, ini meskipun di awal dulu sudah kita bahas, kita ulangi lagi, ya. Lebih mencintai pemberi daripada pemberian, lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harta. Ya. Ini ayat bagus sekali Bapak Ibu Saudara, karena ada pengelompokan. Kita baca dulu At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum, ya, maka sampai diberi batas-batas pemisah itu. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, ya begitu. In kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa benaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, ya, wa ashiratukum, dan keluargamu.
Nah ini kelompok keluarga. Sampai wa asyiratukum ini kelompok keluarga. Ya. Ini yang dimaksud keluarga dan harta itu memang ujian. Ya. Nah, kita membahas yang di bawah itu, kelompok harta. Ya. Wa amwal taraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan perniagaanmu, daganganmu, jual belimu yang kamu takut ruginya. Wa masakinu tardaunaha, tempat tinggalmu, rumahmu, istanamu yang kau sukai. Ya. Ahabba ilaikum. Nah, semuanya tadi itu kan pemberian. Judul kita lebih mencintai Allah. Jika semuanya tadi itu pemberian yang Allah kelompokkan menjadi dua itu lebih kamu cintai minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, ya. Semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala yang dulu kita jelaskan. Fatarabbasu itu lebih dari ancaman. Ya. Maka tunggulah, ya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Nah, itu ancamannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu, dalam atau dari ayat ini kita dapat pelajaran ada ujian yang berupa anggota keluarga kita. Ya. Ini nanti dalam tabligh, dalam dakwah. Ya. Yang pertama didakwahi itu dirinya sendiri dan keluarganya. Ya. Yang pertama didakwahi itu diri kita sendiri dan keluarga. Ya, kita pinjam sedikit istilah ini walaupun tidak ujian harta. Yang pertama kita dakwahi itu diri kita sendiri dan anggota keluarga kita. Dan yang paling sulit juga mendakwahi diri sendiri dan keluarga kita. Nah, itu patokan dari yang paling atas. Ya. Nah, kita bahas yang kedua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala hingga merincikan. Ya. Tidak banyak di dalam Al-Quran itu hal-hal dirinci. Ya. Ujian harta ini termasuk dirincikan. Ya. Bukan main itu. Ya. Satu saja itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Dan kekayaan yang kamu usahakan sebenarnya sudah cukup. Ya. Dirincikan perdagangan, dirincikan rumah. Ya. Intinya tentu kita harus sangat memperhatikan betapa semuanya itu, ya, sangat menggoda kita, jual beli sangat menggoda kita, perdagangan sangat menggoda kita, tempat tinggal sangat menggoda kita. Nah, terus kita kembangkan itu yang sering kita sebut macam-macam sandang pangan dan sebagainya. Tapi intinya ialah yang dilingkari itu Bapak Ibu. Kalau semuanya itu ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Nah, ini judul kita, ya. Nah, saya menambahkan atau memperjelas lebih dicintai itu ialah jika semuanya itu, ya, tidak kita tinggalkan saat Allah memanggil kita
Ya dalam adzan itu yang sangat sering saya tekankan. Bagaimana sikap kita jika ada adzan? Benarkah langsung kita tinggalkan semuanya itu, ataukah seperti sindiran Allah ini, akabba ilaikum, ya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya memberikan contoh yang mungkin tidak semua setuju, tapi sudah lama saya lakukan, ya. Tapi saya meniru orang juga. Ada senior yang kalau acara, senior kita Pak, senior bapak-bapak, senior kita semua, yang kalau acara itu masuk tijarah, acara itu masuk tijarah, yang kalau acara kira-kira 10 menit kok belum ada tanda-tanda berhenti, dia sudah gelisah. Waduh, gimana nanti kok belum ada tanda-tanda mau berhenti, dia sudah gelisah. 5 menit lebih gelisah lagi. Maka di menit-menit terakhir beliau angkat tangan. Beliau angkat tangan dalam hati mohon izin keluar mau sholat. Tidak sampai bicara, pokoknya berhenti, angkat tangan, sholat. Itu senior yang pertama. Dia duduknya di paling depan, ya, karena memang pejabat tinggi, ya, duduknya paling depan. Ada senior yang kedua, melihat keadaan seperti itu, meskipun ia orang terhormat, dia duduk di tempat yang kira-kira nanti ada masalah, saya langsung pergi begitu aja, ya. Jadi tidak menarik perhatian audiens yang lain. Dia duduk di pinggir, pokoknya di tempat yang kalau dia pergi untuk sholat, dia diam-diam. Ya silakan saja lah, silakan saja. Saya ikut yang kedua. Saya ikut yang kedua. Khawatir nanti acaranya menerjang sholat, dan sering-sering seperti itu meskipun acaranya itu atas nama agama. Ahabba ilallah, ya. Mungkin Bapak Ibu punya kiat sendiri, ya terserah. Terserah, punya kiat sendiri, terserah. Yang penting acara apapun Allah memanggil. Coba diresapi itu. Allah memanggil, kok kamu nunda-nunda itu? Ya, kamu nunda-nunda. Demi kesenangan, yang kesenangan itu Allah yang memberi. Jadi logikanya syar'inya gimana itu, ya? Nah, sekali lagi ayat kita ini sesungguhnya ya menyindir kita tadi itulah, ya, jangan bikin acara atas nama agama. Kalau Muhammadiyah kan pasti atas nama agama. Masa acara atas nama agama kok menerjang sholat, menerjang agama, ya. Saya selalu ingatkan acara-acara itu, apalagi acara yang besar, ya, resepsi milad yang rame-rame itu minimal 30 menit, ya, itu berhentilah, berhenti total, ya. Harus ada pimpinan itu yang mengerahkan, ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid, sholat, ya, sholat. Memang kita harus lebih ngaji lagi tentang sholat. Sholat. Ya. Bapak yang banyak sedekah, apalagi yang kurang sedekah, apa sama kita, ya sholat itu. Kita singgung sedikit aja lah Pak. Betapa kita itu diuji dengan sholat itu. Ya. Sholat itu ibadah ritual yang utama di agama kita. Saya ulang Pak ya, ibadah ritual yang utama di agama kita. Tapi hebatnya sholat di agama kita itu apa? Allah tidak memerlukan piranti duniawi apapun, tidak perlu. Ya.
Nanti kita perdalam, tapi untuk memancing kita nyimpang sedikit lah ya. Ya, kita tidak menilai negatif kepercayaan agama orang lain. Tapi kita nggak perlu apapun, nggak perlu apapun. Sholat kita tidak perlu membawa tongkat, nggak perlu membawa jubah, nggak perlu membawa mahkota, nggak perlu membawa kembang-kembang, nggak perlu membawa dupa, nggak perlu apapun, kita nggak perlu sama sekali. Bahwa kita berpakaian, ya kita memang berpakaian lah. Ya. Ini maksudnya Allah itu cuma ingin ya kamu itu kalau aku panggil datang kok. Aku tidak perlu apa-apamu, aku tidak perlu. Nah, luar biasa Pak agama kita. Ibadah ritual yang paling utama, kok tidak perlu apa-apa tuh. Ya. Tidak perlu kemenyan, tidak perlu dupan. Saya pernah ceramah begini Pak. Ada ibu-ibu di Samarinda Utara itu mualaf ya. Beliau menambah. Alhamdulillah. Beliau menambah itu keperluan ibadah ritualnya. Ya karena beliau ahlinya. Ya, beliau ahlinya. Yang tambahannya itu Bapak mungkin tidak ngerti juga macam-macam. Ada Pak, ada yang kami minum, ada yang kami ditempelkan di lidah kami ini, ada yang kami kita tidak ada apa-apa. Ya. Bapak tidak kopiahan, tidak apa-apa. Ibaratnya pakai kaos saja yang penting busananya yang minimalis dalam syar'i sholat dipenuhi sah. Artinya apa? Aku tuh cuma perlu kamu datang. Di saat aku memanggil, kamu itu datang. Tinggalkan semuanya itu tinggalkan. Yang kurincikan itu ku tinggalkan. Nah, itulah samu utama kita nanti itu Pak. Sholat itu yang paling menolong kita di akhiratnya. Ingat Pak ya. Sholat itu yang paling menolong kita di akhiratnya. Nah, nanti kita belajar apa saja yang menolong kita. Ya. Sholat yang paling menolong. Itulah yang pertama. Lebih mencintai pemberi. Nah kalau kita mencintai pemberi, tentu pemberiannya itu yang nomor jauh. Ya. Ilustrasi yang hari-hari di rumah tangga kan bapak-bapak marah gitu, pada anak-anak yang kalau kita panggil masih asik dengan HP-nya. Padahal HP itu bapak yang beri. Dulu belum ada HP, para mubalik kami ini mencontohkan anak minta sepeda motor, bukan main. Kita kurang mampu sampai kita ini menabung demi anak ini punya sepeda motor. Begitu punya sepeda motor lupa sama kita. Ya. Lebih banyak di luar. Bahkan ada cerita saking sayangnya, saking sayangnya sama harta dalam hal ini, sepeda motor ini begitu mencuci itu dipanggil ibunya, Le, dalam bantu ibu Le, masih aja asik, Le, bantu ibu Le, masih asik. Itu juga contoh yang sangat bisa membantu memahami ini. Kamu tuh kupanggil, kesinilah. 5 kali kamu kupanggil dalam sehari. Hebatnya Pak, orang yang mentaati panggilan 5 kali ini, tidak dipanggil pun dia menambah panggilan-panggilan, menambah kehadirannya demi menikmati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang rajin sholat sunnah itu. Ya. Memang itu Pak nanti arahnya. Siapa ya lebih aktif, keaktifannya itu dia ingin menambah baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya nantilah kita dalam ngaji khusus sholat. Lanjut, prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Nah ini yang saya juga senang menjelaskan ini. Ya, ada tambahan begini Pak, tidak ada di sini. Ada penelitian, tapi kita baca dulu ya. Kebutuhan ialah sesuatu yang kita sangat butuhkan fungsinya. Primer, ya Pak ya. Memang kita butuh fungsi yang barang yang kita hadirkan itu kita butuh. Ya.
Sedangkan keinginan itu lebih ke gaya hidup, lebih ke selera. Itu sekunder saja, mungkin tersiar dan seterusnya. Ya. Nah ini Pak, tambahan penjelasannya itu begini. Kalau Bapak Ibu punya uang, punya kemampuan, kebutuhannya tidak dipenuhi, maaf ya, supaya kita tersentak dolim. Ya. Punya uang, punya kemampuan, kebutuhannya tidak dipenuhi dolim. Baik dolim pada diri sendiri, pada anak, pada siapa yang butuh itu. Tapi kita perlu, kita punya kemampuan itu. Sebaliknya, ya, kemampuan pas-pasan, keinginan terus yang dipenuhi dolim. Dolim. Sayangnya, ada penelitian, manusia ini, kita ini, yang dipenuhi itu keinginan sampai 80%. Sampai 80%. Kebutuhan itu terpenuhi cuma 20%. Ya. Apa masih ada, saya simpan videonya, ahli ekonomi orang Cina meneliti sikap manusia terhadap harta ini, terhadap kebutuhan dan keinginan itu. Kita ini memenuhi keinginan kita itu hingga 80%. Dolim. Sementara kebutuhan yang sesungguhnya punya modal, punya potensi untuk terpenuhi, tidak dipenuhi. Pelit, dolim. Ya. Maka di antara kiat kita mengendalikan dari ujian harta, ya prioritaskan kebutuhan itu. Prioritas kebutuhan. Maaf ya Bapak, ini dari beliau langsung. Ketika diwawancarai, itu dalam podcast gitu ya. Wawancara itu ditanya, Anda pakai jam tangan itu untuk apa? Zaman sekarang. Kalau Anda mau tahu jam kan, Anda punya HP. Bahkan Anda tidak punya HP pun, hampir semua punya HP. Kalau Anda tanya jam, sangat mudah zaman sekarang. Lalu Anda punya jam tangan itu untuk apa? Anda sedang memenuhi keinginan. Itu kan. Ya. Saya tidak melarang orang pakai jam tangan ya Pak ya. Kalau pakai jam tangan itu Bapak lebih pede, sehingga ibadahnya juga lebih pede, silakan. Kalau saya enggak, makanya enggak ada apa-apa. Ya. Nah, tapi beda-beda ya Pak ya, beda-beda. Bapak bukan berarti kemudian habis ngaji ini lepas jam tangan. Kasihan juga penjual jam tangan ya. Ya. Intinya di mana kita menaruh hati kita itu. Ya, mana menaruh hati kita itu ya. Kalau ada mubalik pakai jam tangan, pakai cincin, lebih pede menjelaskannya, lebih fasih, ya silakan. Silakan. Ya. Saya hanya ingin menjelaskan karena di situ belum ada tulisannya. Keterlaluannya manusia itu memenuhi keinginannya itu 80%, sementara kebutuhan yang utuh hanya dipenuhi 20%. Ya. Nah sekarang ibu-ibu itu di rumahnya banyak kebutuhan, banyak keinginan. Ya, kok alamatnya ibu-ibu ya sudahlah. Ini anu ya, siaran langsung ya. Mau ngerasain ini istri saya, nanti dia lihat Facebook. Biar aja dia. Rumah saya itu separuh harta nggak perlu. Biar aja dia dengar. Bu, rumah saya itu separuh isi rumah tidak perlu. Itu karena keinginan mantan pacar saya. Ya. Nah, jadi Bapak mau balik kayak gitu. Bayangkan itu beratnya ujian harta. Ya. Saya kalau makan sama anak-anak itu nak lihat di lemari ibumu itu satu kamar itu nggak ada pun nggak apa-apa.
Di mana malaikat nanti nanya. Mudah-mudahan belum meninggal nanti semua menyadari. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Apa itu? Itu hadisnya ya. Bihasbib bni Adam ukulatun yukinna sulbahu. Waduh, ya ini bagus nih hadisnya. Ini sudah lama Pak, makanya agak tepat-tepat membacanya ya. Cukuplah sebenarnya anak Adam itu, seseorang itu makan beberapa suap ukulatun. Untuk apa? Yukinna sulbahu, agar dapat menegakkan tulang rusuknya. Sulbahu itu lamba itu salib gitu. Tulang belakang kita bagian bawah itu seperti salib. Ya. Apa itu? Surah apa itu? Ya. Jadi ini sindiran dari Nabi yang paling bawah urusan makan. Ya, kita dulu pernah membuat macam skema ya, kita diuji dunia, diturunkan ujian harta, diturunkan lagi ujian macam-macam, dan papan, nah ini makan. Ya, fa'in kana la nakalata fatulusun li ta'amihi, oh itu watulusun li syarabihi watulusun li nafasihi. Ya, jika makanan itu harus diisikan, ya, maka itulah ukurannya. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga lagi untuk pernapasan. Ya. Kita makan sedemikian banyak, orang Jawa hingga menggeh-menggeh, nafas susah. Ya. Nafas susah. Ya. Nah ini ada kiat Pak. Ya. Saya beberapa kali diajak bos makan di restoran itu yang saya persyaratkan itu dua. Pertama, meskipun restoran sangat sederhana, mana ada restoran sederhana. Makanya tetap saya sampaikan ini, ya tetap mengendalikan diri lah. Ya. Ya. Yang kedua, saya yang ngatur. Walaupun bos yang bayar, saya yang ngatur. Apa aturannya? Sholat di situ. Sholat jamaah di situ. Ya. Sebelum sholat, pesen silahkan. Kita tinggal sholat. Tetap, sholatnya itu tetap. Alhamdulillah, nurut-nurut. Ya. Terkait dengan berlebihan makannya ini, Masya Allah banyaknya. Ya memang ini porsinya apa segini banyak. Yang itu jangan dimakan. Sampean bungkus, sampean bawa pulang. Istri, anak sampean nunggu itu. Kenapa? Kok segitu banyak dihabiskan sendiri? Borosnya kita luar biasa. Padahal Nabi memberi itu petunjuk sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kok sampai merincikan begitu loh Nabi itu? Ya karena Nabi tahu umatku nanti akan maaf ya rakus. Makanya hingga dicontohkan yang terbawah ini, apalagi nanti urusan yang besar-besar. Ya. Bangun rumah sampai Masya Allah kayak nggak mati-mati. Ya. Samarinda ini ada rumah yang pagarnya saja bisa untuk bangun 10 rumah saja. Bapak tahu lah itu ya. Samarinda ini ada rumah yang pagarnya saja bisa untuk bangun 10 rumah saya. Gimana nanti mempertanggungjawabkan di akhirat? Ya. Hadis lagi Pak. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Nah ini kita tidak bisa ini Pak. Kita tidak bisa ini. Terus terang tidak bisa ini. Ya Allah jadikan rezeki keluarga Muhammad makan yang secukupnya saja. Ini ada rinciannya yang cukup hari ini saja. Wah, beranilah Bapak berdoa seperti itu. Ya. Ya. Karena Nabi yakin betul untuk besok Allah pasti ngasih sendiri.
Ini kenapa masih disampaikan ya kan beda ya. Di antara bapak-bapak ada yang mempraktekkan ini ya silakan saja. Silakan. Saya tidak berani Pak ya. Saya masih mubalik tidak berani kayak gitu ya. Maka kita lanjut saja. Kita lanjut saja ya. Tapi sebelum kita lanjut, nah supaya kita tidak meremehkan, Sayyidina Umar itu orang yang paling keras, ya, paling keras, baik sebelum Islam maupun baik sebelum Muslim maupun setelahnya, ya. Sebelum Muslim sudah pahamlah kita betapa hingga mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apanya orang jahat seperti itu, ya. Setelah Muslim keras juga, ya. Beliau itu begitu jadi Muslim langsung mendatangi rumah Abu Jahal, ketoknya dengan keras. Ada apa Umar? Aku hari ini sudah Islam. Artinya ya kamu jangan macam-macam. Aku hari ini sudah Islam. Bukan main itu. Ya, heboh bukan main. Ya. Lalu ketika menjadi khalifah, apa ya bahasa sekarang jadi presiden, minimal jadi gubernur lah waktu itu di Madinah itu. Yang ditunggu-tunggu oleh warga itu apa sih yang mau disampaikan oleh khalifah yang baru yang orangnya sangat keras ini. Bahasa sekarang itu apa yang akan dilakukan 100 hari pertama beliau menjabat. Apakah pemberantasan korupsi, apakah macam-macam ya. Setelah salam memuji Allah, salat pada Rasulullah, berdoa. Ya, Abu Bakar Umar yang khalifah baru. Ya Allah, keluarga Umar bin Khattab hari ini sangat bersyukur kepadamu karena pagi tadi kami dapat makan dengan baik. Kami dapat makan dengan lengkap. Pada lengkapnya para sahabat itu sangat sederhana. Jadi bukan pidato menggebu-gebu. Seakan-akan yang mau dengar itu kecewa. Lah kok gitu aja pidatonya. Padahal itu mengandung makna syukurnya atas nikmat Allah makan pagi. Yang selaku kepala keluarga menanggung jawab semuanya itu diberi karunia seperti itu. Nah nanti juga Bapak saya singgung, saya sindir. Kita menyindir diri kita sendiri betapa kita itu amat sangat kurang bersyukur. Nah kita kan dipancing-pancing dengan begini Pak. Tadi kita pancing dengan mempertajam, mempertebal bakasan sholat. Ya, ini mempertebal pancingan ini mempertebal kita nanti ngaji tentang supaya bisa lebih bersyukur. Saya beri contoh satu Pak. Bapak kesini tadi, mikir enggak tentang sepeda motor Bapak? Bahwa kok enaknya ya saya bisa ke Masjid Al-Hikmah ini pakai motor saya ini. Seakan-akan motor itu pakai itu, kemudian kita terima kasih sedemikian rupa. Apalagi ingat miskinnya hingga harus merantau. Saya khawatir enggak itu. Saya khawatir enggak. Ya sudah. Hari ini jadwal ngaji di Masjid Al-Hikmah itu bagus, ya. Nah, kemudian menuju Pak Garasi ngambil motor, ya sudah, gitu-gitu aja kita. Padahal harus terlintas dan berhenti di benak kita, berhenti dulu ya Allah, terima kasih banget saya punya motor. Maka kalau saya naik kendaraan itu apalagi kalau naik mobil itu ada orang-orang masih miskin ya Allah kok masih jalan kaki gitu di Samarinda masih jalan kaki gitu. Nah, harus begitu Pak, harus kita sindir sendiri hati kita itu.
Itu ngaji antara kufur dan syukur. Nah itulah contoh Sayyidina Umar, ya. Contoh Sayyidina Umar itu, ya. Padahal posisinya sebagai gubernur, Lanjut Pak, ini banyak Pak ya hadis-hadisnya, tapi ya tentu kita batasi. Man asbaka minkum aminan fi sirbihi, ya. Mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hijat lahud dunya. Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya. Nah, kita banget ini, ya. Bangun di pagi hari aman pada dirinya. Aminan fi sirbihi, ya. Sehat badannya. Mu'afan fi jasadihi, jasad kita sehat. Alhamdulillah. Dan ia memiliki makanan untuk hari itu, ya. Indahu qutun yaumihi, faka'annama hijat lahud dunya, maka seolah-olah seluruh dunia dikuasakan kepadanya, ya. Sementara kita ini ada mungkin yang punya makanan cukup 1 minggu, ya. Nah itulah sebagian kecil, sangat kecil hadis-hadis, ya, yang nanti kita lanjutkan dengan perilaku Rasulullah, ya. Itu kita anggap cukup, yaitu prioritas antara kebutuhan dan keinginan, ya. Lanjut, sering dalam keadaan lapar. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i yang terkenal itu Pak, ya. Li'annas sab'an yasqalul badan, yuskilul badan, wa yuksayal qalba, wa yazilul fitnata, wa yajlubun naum, wa yad'afu anil ibadah, ya. Karena kekenyangan itu, ya Pak ya, kekenyangan itu membuat badan menjadi berat, yasqalu atau yuskil, asqala yuskil, berat, ya, namanya kekenyangan. Hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, ya. Perut saja yang dipikirkan, ya. Membuat sering tidur, ya, jelibun naum, lemah untuk beribadah, ya sudah Pak, ya. Itu dalam kurung puasa, itu dia. Dalam kurung puasa, itulah yang waktu kita ngaji tentang puasa, kalau kita nggak ngaji, kita bisa memahami sebaliknya. Mana bisa Pak, kita itu ibadah dengan baik kalau keadaan lapar. Padahal yang benar sebaliknya. Berlapar-laparlah, maka ibadahmu akan semakin giat. Itulah hakikat puasa sebenarnya, ya. Dulu kita sering menyontohkan apa itu? Pesawat, ya Pak ya, pesawat. Pesawat itu mau terbang, take off ya, mau take off, berat sekali, ya. Mengapa namanya juga pertama, yang kedua dia digandoli oleh gravitasi bumi, ya, oleh daya tarik bumi. Begitu sudah di atas, lebih ringan, lebih bisa laju untuk menuju yang ingin dia tuju. Kita ingin menuju ke akhirat nanti melalui ibadah-ibadah yang kalau kita secara fisik kekenyangan, berat untuk ibadah, ya. Tetapi begitu puasa, orang berpuasa itu ya ingin banyak sholat sunnah, ya ingin banyak membaca Al-Quran, ya ingin banyak sedekah. Kok bisa begitu? Ya memang begitu. Memang begitu, ya. Nah, sementara godaan makan itu zaman sekarang luar biasa. Jadi
Sampai ada yang menulis ini Pak di sebuah gedung, ya apa nasihat Imam Syafi'i. Kekenyangan itu membuat badan menjadi berat. Nah, itu tidak mudah, tidak sulit untuk dipahami. Namanya juga kekenyangan. Ya. Hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, karena yang dipikir perut saja. Ya. Membuat sering tidur. Orang kekenyangan itu kan enaknya cuma apa ya, malas-malasan itu, ya, dan lemah beribadah. Apa itu lanjutnya Pak? Halaman berikutnya. Hadis juga. Qalali Rasulullah. Biasanya Aisyah itu. Iya ya Aisyah. Zata yaumin, oh itu dia. Zata yaumin, ya, suatu saat. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Nah ini kayak ibu-ibu juga ini. Hal indakum syai'un, apakah masih memiliki sesuatu, maksudnya yang untuk dimakan pagi ini. Ya. Fakultu, maka aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma indana syai'un, kita enggak punya apa-apa. Bayangkan tuh Bapak Ibu ya. Aduh. Kita ini enggak juga di lemari, di meja makan ada, masih sisa hari raya ada, duit ada, mau beli setiap saat ada. Ini Aisyah mengatakan ma'indana syai'un, kita tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya. Apa jawab Rasulullah? Qala fa inni sha'imun. Kalau begitu hari ini aku puasa. Ya tentu ke saat tidak berhalangan Aisyah ikut puasa juga. Ya. Nah itu kalian kan Bapak Ibu. Ya. Maka saya menganjurkan minimal dulu kita ngaji apa dulu melanggengkan ibadah Ramadan, minimal istiqomah lah puasa Senin Kamis. Tentu bagi yang tidak berhalangan. Bapak-bapak yang tidak sakit, yang tidak lemah, yang masih memungkinkan untuk puasa, puasalah Senin Kamis. Ibu-ibu juga. Saking kepenginnya saya menekankan Bapak Ibu ya, saya dan keluarga tidak puasa sunnah apapun. Bapak Ibu mengatakan tidak baik, terserah saya terima. Ada orang rame-rame puasa Muharram, kami enggak. Ada rame-rame puasa Yaumul Bid, kami enggak. Demi kepingin istiqomah Senin Kamis. Bapak Ibu bisa plus lebih bagus lagi. Dengan kemesia, tahun kemarin ya, apa itu, Tasu'a, Asyura iya, Yaumul Bid iya, apalagi yang bisa puasa Daud, silakan aja. Yang penting istiqomah. Penting istiqomah. Memang istiqomah itu mendidik luar biasa. Apa ibadah kita yang mendidik istiqomah? Ya sholat itu. Sholat itu. Ya Rasulullah, apa itu? Rasulullah SAW bertanya kepadaku pada suatu hari, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini? Itu tambahan ahli tafsir hadis ya. Aku menjawab, wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan. Beliau lalu bersabda, kalau begitu aku akan puasa. Nah nanti saat kita ngaji sedekah, kita sampaikan di saat Rasulullah itu memiliki kelebihan, Rasulullah lah orang yang paling bersedekah di bumi ini. Ya. Rasulullah lah orang yang paling rajin bersedekah di bumi ini. Kita bacakan dua hadis ini Pak ya. Ma syabi'a Rasulullah min khubsin qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti. Kenapa disebut roti Pak? Karena roti makanan utama ya. Karena makan roti atau kenyang karena makan daging. Ya, daging juga utama. Daging dan roti makanan utama saja tidak pernah kenyang.
apalagi camilan, apalagi yang lain-lain, kecuali sedang menjamu tamu. Nah, ya. Punya saja ditahanin seperti itu, karena saking ingin mengajari kita untuk sederhanalah termasuk urusan makan. Ya. Rasulullah tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging kecuali sedang ada tamu. Nah, ini termasuk apa? Adab menghormati tamu. Ya, sehingga nanti ada kajian fikih, kamu boleh membatalkan puasa sunnahmu kalau dari itu kamu harus menjamu tamu. Ya, memang menjamu tamu itu ajaran yang sangat dianjurkan untuk memuliakan tamu itu. Fal yukrim jarahu. Yang penting dalam hal ini adalah urusan punya tapi tidak sampai kenyang. Ya. Terakhir Pak, karena yakti alaina syahr manukitu fihi naron. Nah ini ibu-ibu, innama huwa tamru wal ma'u illa an-nutiya bil luhaim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah kami melalui satu bulan itu, ya, pernah melalui suatu bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Manukitu fihi naron, dapurnya tidak ngebul. Yang kami memiliki hanya kurma dan air. Hanya kurma itu, kurma kan bagi komunitas di situ waktu itu bukan hal yang mewah. Mungkin kita di sini sekarang agak langka kurma, ya. Tapi bagi orang Arab mungkin sampai sekarang malah lebih, bukan hal yang mewah. Kami hanya memiliki kurma dan air. Innama huwa tamru wal ma', cuma itu. Ya, kecuali ada yang memberi kami. Rasulullah loh Bu, orang paling mulia di bumi ini. Presiden, ya, khalifah, ya, presiden mana? Kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan. Sama sekali kita tidak mengalami keadaan seperti itu, maka sekali lagi betapa pentingnya pengajian-pengajian seperti ini untuk mengendalikan kita, ya, mengerem kita, ya, termasuk ustadznya yang juga nggak beda. Ya. Maka Bapak Ibu, inilah pentingnya kita mengingat dan mengaji ujian harta ini, termasuk kiat-kiat mengendalikan diri dari ujian harta. Insya Allah asal kita punya kemauan baik, tekad kuat begini, nanti Allah yang menunjukkan jalannya. Pasti nanti Allah yang menunjukkan jalannya hingga kita bisa hidup dalam kepribadian Muslim yang serta sederhana dan memahami kekurangan-kekurangan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.